teman-temannya yang masih harus terus berjuang melakukan apapun agar bisa bertahan di dalam permainan yang lebih gila dan mematikan. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Kali ini dimulai dengan diperlihatkan para peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan gulali sebelumnya. Setelah lelah bermain, para peserta pun diberikan cemilan untuk masing-masing orang. Doksu, Miryong, dan para anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian itu dan memilih untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan cemilan lagi. Tak disangka jumlah cemilan itu ternyata sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi karena perbuatan Doksu dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak mendapatkan bagian cemilan. Seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk dan mencoba melawan Doksu. Namun sayangnya ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Semua peserta yang menonton kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasinya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Tak disangka hal itu pun membuat Doksu dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota di dalam kubu mereka. Di waktu yang sama, terlihatlah seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter dan beberapa panitia di sana melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh sang penyelenggara. Jadi, para panitia itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai. Pada malam harinya, seperti biasanya, lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang gelap gulita, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas. Dari posisinya itu, ia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah para panitia pun datang dan mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan pun sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai timnya karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka dengan random. Bahkan tim Gi-hun dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil, tim itu pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan jatuh dan tewas.
Singkat cerita, tibalah saat tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang Woo merasa sudah putus asa melihat semua anggota-anggota di timnya. Namun tepat sebelum permainan dimulai, kakek Il-nam pun membagikan tips dan trik yang dahulu biasa ia pakai saat bermain tarik tambang. Kini yang mereka perlukan hanyalah kerjasama tim dan saling percaya. Pada awalnya trik kakek Il-nam pun berhasil mereka lakukan, namun sayangnya karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya. Sampai di detik-detik terakhir, Sang Woo pun memimpin para anggota tim untuk melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya berkat hal itu mereka pun dapat membalikan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 peserta, kini tersisalah 40 peserta yang masih bertahan. Setelah permainan usai, seperti biasa, si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ. Saat itu, Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sanalah Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para panitia itu. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalannya pada para panitia. Namun para panitia itu mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter pun sangat marah. Karena jika malam ini ia tidak mendapatkan info apapun, maka Doksu pasti akan langsung membunuhnya. Dengan pisau operasinya, ia pun langsung membunuh seorang panitia dengan brutal. Setelah itu, ia pun keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut dan dikejar oleh seorang panitia. Sampai akhirnya mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya. Di sana si panitia mencoba menenangkan si dokter karena ia tak ingin frontman atau si penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya keributan itu pun langsung diketahui oleh frontman. Tak ingin membuang waktu, ia pun langsung membunuh si panitia itu dan juga si dokter. Frontman sebenarnya tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya. Namun dalam permainan itu, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial di sana. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli. Tak disangka setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu pun menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata ia selama ini sudah curiga pada Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya. Dengan pistol itu, ia pun membunuh panitia itu dan menyusup masuk ke dalam ruangan frontman. Sementara itu, frontman dan para panitia pun melihat mayat panitia lain yang tertembak. Dari peluru di kepalanya, frontman yakin bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi. Alhasil, ia pun segera mengerahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang menyusup ke dalam ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari puluhan berkas-berkas di sana, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Setelah itu, waktu permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia yang lain.
Mereka secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. Karena jumlah peserta saat ini 39, itu artinya akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Saat itu tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Pada akhir pemilihan pasangan, tersisalah Miryong yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa oleh para panitia ke ruangan lainnya. Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan 1 kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya karena saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh. Sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar arena. Hal itu tentu membuat Gi-hun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan begitu kakek Ilnam pun sadar dan mau bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan apakah ganjil atau genap. Tak disangka kakek Ilnam ternyata berkali-kali menebak benar yang membuatnya menang banyak. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik. Sementara Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang-woo. Namun mau tidak mau, salah satu dari mereka pasti akan mati. Sang-woo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu, ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Di sisi lain, Sebyok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Ji-young memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. Dari sana, Ji-young pun menyadari bahwa Sebyok lebih pantas untuk selamat daripada dirinya. Mengingat Ji-young selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada satupun orang yang akan menunggunya bebas. Oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan itu. Kembali kepada kakek Ilnam dan Gi-hun. Saat itu kelereng Gi-hun hanya tersisa 1. Itu artinya tinggal 1 langkah saja kakek Ilnam akan berhasil menang dalam permainan kali ini. Tak disangka Gi-hun salah menebak pada kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam pun lupa apa tebakan dari Gi-hun. Karena hal itu, Gi-hun pun mengganti tebakannya sehingga ia pun berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya kelereng kakek Ilnam pun hanya tersisa 1. Saat itu, kakek Ilnam pun menyarankan agar mereka bermain 1 ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Gi-hun yang mendengar hal itu merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Ilnam hanya memiliki 1 kelereng. Mendengar hal itu, kakek Ilnam pun berkata bahwa selama permainan tadi, ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Gi-hun. Namun, ia sengaja membiarkan Gi-hun melakukan hal itu. Gi-hun yang mendengar hal itu pun merasa sedih dan bersalah. Kakek Ilnam pun meraih tangan Gi-hun dan memberikan 1 kelereng terakhirnya pada Gi-hun. Kemudian kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Gi-hun juga kakek Ilnam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya.
Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali, dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Dan part kedua pun akhirnya selesai. Makasih banyak ya guys sudah nonton alur cerita kali ini, dan